Sobat calon guru semuanya, baru saja secara resmi rilis surat edaran Kemdikbud terbaru terkait tentang pemutakhiran data calon peserta PPG Daljab 2024. Nah, tentunya di sini nanti merupakan tahapan awal untuk pelaksanaan PPG dalam jabatan tahun 2024. Bagi teman-teman seluruh guru yang belum sertifikasi, baik itu guru honorer, kemudian guru PNS, guru P3K, dan juga guru tetap yayasan maupun juga kepala sekolah yang belum sertifikasi, nanti silahkan dicermati ya dan dilakukan pemutakhiran data. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, baru saja secara resmi yaitu rilis surat edaran terbaru dari Kemdikbudristek tertanggal 8 Juni tahun 2024. Surat edaran dengan nomor 1140 B2 GT 0002 2024 ini terkait tentang pemutakhiran data calon peserta pendidikan profesi guru atau PPG 2024. Surat edaran yang ditujukan kepada seluruh kepala dinas pendidikan provinsi, kabupaten, dan juga kota se-Indonesia. Itu adalah disampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru atau PPG, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi Guru akan melakukan pemutakhiran data calon peserta PPG melalui aplikasi Dapodik ya. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Nah, di sini adalah untuk data yang perlu dimutakhirkan. Ini nanti teman-teman silahkan dicek masing-masing apakah sudah sesuai ataukah belum. Data yang dimutakhirkan adalah untuk yang pertama yaitu nama lengkap ya. Jadi nama lengkap ini tanpa gelar akademik atau gelar keagamaan teman-teman. Silakan dicek nanti namanya apakah ada gelar akademiknya atau enggak, apakah ada gelar keagamaannya ataukah enggak. Nomor induk kependudukan, jadi yang pertama nama lengkap, kemudian nomor induk kependudukan atau NIK, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir melalui laman Verval PTK yang beralamatkan di vervalptk.data.kemdikbud.go.id ya. Kemudian untuk yang kedua yang perlu dimutakhirkan adalah riwayat pendidikan formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan terakhir ya, melalui manajemen individu PTK yang beralamatkan di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian yang ketiga yaitu riwayat karir guru. Ini mulai dari pertama kali mengajar ini melalui aplikasi Dapodik. Dan yang terakhir yaitu status sekolah induk. Ini adalah tidak boleh lebih dari satu ya. Jadi teman-teman kalau misalkan memiliki dua sekolah induk, ini nanti silahkan dipilih yaitu sekolah induknya itu yang mana. Kemudian status kepegawaian. Nah, kalau misalkan teman-teman dulunya itu di Dapodik masih tertuliskan misalkan guru honor sekolah misalkan, atau mungkin GTY, atau mungkin juga guru honor daerah tingkat 1, tingkat 2. Kalau sekarang sudah diangkat menjadi P3K, maka wajib untuk dilakukan pemutakhiran status kepegawaian. Kemudian juga jenis PTK ini melalui manajemen dinas pendidikan yang beralamatkan di datadik.kemdikbud.go.id. Nah, ini teman-teman, ini adalah yang perlu dimutakhirkan. Itu ada 4 ini ya. Yang pertama nama lengkap dan lain sebagainya. Ini di Verval PTK. Maka teman-teman di sini untuk yang pertama ini adalah silahkan minta tolong kepada operator Dapodik sekolah di sekolahnya masing-masing. Kemudian yang kedua ini adalah riwayat pendidikan formal. Ini juga di manajemen individu PTK ya. Kemudian riwayat karir guru ini adalah berada di Dapodik, ini operator sekolah 1 ABC operator sekolah ya. Kemudian untuk yang berikutnya ini melalui manajemen dinas pendidikan. Ini melalui dinas pendidikan ya. Ini hal-hal yang perlu dilakukan pemutakhiran supaya nanti kita ini bisa terjaring untuk PPG dalam jabatan 2024. Nah, kemudian informasi penting lainnya ini terkait tentang batas waktu pemutakhiran, karena nanti akan segera dilakukan cut off untuk penarikan data calon peserta PPG dalam jabatan 2024. Jadi untuk di sini nanti di bagian pemutakhiran data ya, untuk pemutakhiran data batas akhirnya adalah nanti tanggal 30 Juni 2024. Jadi sekarang masih banyak waktu ya, masih ada 20 hari. Teman-teman silahkan dicek kembali untuk data-data yang disebutkan di sini apakah sudah sesuai ataukah belum. Kalau misalkan belum ya disesuaikan ya. Nah, ini maksimal nanti tanggal 30 Juni 2024 tepat pukul 23:59 teman-teman.
Nah, bagi teman-teman yang telah mengetahui informasi ini, silakan disampaikan kepada siapapun yang Bapak Ibu guru yang belum bersertifikasi ya hingga tahun ini. Jadi kalau misalkan di sini kita cek di Instagram resmi ppg.kemdikbud.go.id, ada 6 hal setidaknya yang perlu diperhatikan pada status dapodik kita saat ini. Nah, di sini sambil menunggu program PPG Daljab 2024 dibuka, teman-teman 6 hal yang perlu diperhatikan pada dapodik ini silakan dicek ya masing-masing. Yaitu untuk yang pertama terkait tentang penulisan nama sesuai dengan KTP. Ingat, untuk nama ini penulisannya harus sama dengan KTP ya. Ini ada contoh salah dan juga ada contoh benarnya. Untuk gelar akademik dan juga gelar keagamaan ini tidak boleh untuk dimasukkan, teman-teman. Sebagai contohnya, misalkan penulisan nama ini tidak disingkat ya. Misalkan M. Randy gitu kan, M. Randy ini salah. Yang benar gimana? Yang benar adalah Muhammad Randy gitu. Kemudian penulisan nama tidak dipisah setiap huruf ya. Ini adalah misalkan Pratama, ini kan antara P dipisah di spasi ya, P dipisah, R dipisah dan seterusnya. Ini nanti nggak akan bisa terbaca. Yang tepat itulah Pratama digandeng seperti ini ya. Kemudian untuk penulisan nama ini tidak disertai dengan gelar keagamaan. Misalkan Haji Anissa, itulah Haja Anissa maksudnya, maka kita tuliskan nama lengkap kita aja ya, nama asli. Jadi nggak usah dikasih Hajah, kemudian Haji, kemudian Pendeta dan lain sebagainya. Kemudian penulisan nama tidak disertai dengan gelar akademik. Misalkan Cynthia SPD, itu salah, yang benar adalah Cynthia saja. Kemudian Nadia SPD MSI, ini adalah Nadia saja. Nah ini teman. Kemudian untuk penulisan tempat dan tanggal lahir ini sesuai dengan KTP dan juga ijazah kita masing-masing ya. Dan berikutnya di sini kita pastikan untuk seluruh data ini ditulis dengan benar. Yang ketiga yaitu pastikan NIK kemudian NUPTK ini sudah benar ya. Jika tidak benar, ini nanti akan menyebabkan verval PTK itu tidak valid. Nah, teman-teman operator sekolah ini bisa membantu mengecek nih di verval PTK-nya. Apakah ada typo ataukah enggak, dan dipastikan semuanya itu sudah valid ya. Validasi NIK dan perbaikan nomor identitas ini dapat dilakukan melalui verval PTK dengan bantuan operator sekolah, teman-teman. Yang keempat ini masukkan data lengkap riwayat pendidikan ya, utamanya pendidikan S1. Ini adalah berdasarkan program studi. Nah, tentunya ijazah S1 ini yang sesuai dengan nanti yang akan bisa kita gunakan untuk mendaftar PPG dalam jabatan. Kalau misalkan kita memiliki ijazah 2 PAI misalkan dan juga ijazah guru kelas misalkan. Nah, yang kita masukkan ya yang guru kelas ya. Untuk PAI itu kan nanti kita nggak bisa nih untuk ikut PPG di Kemdikbudristek. Bisanya itu adalah di Siakapedis kan. Nah ini. Kemudian yang kelima, jika belum melaksanakan PPG, pastikan hanya terdaftar di satu sekolah induk saja. Jika terdaftar di 2 status sekolah induk, maka harus menentukan salah satu sekolah induknya. Silakan dipilih sekolah induknya itu yang mana yang dipilih ya. Kemudian pastikan pada dapodik ini sesuai jenis PTK-nya, yaitu baik itu guru maupun juga kepala sekolah. Kalau guru itu kan ada 2 jenis ya, ada guru. Misalkan kalau di SD itu ada guru mapel, ada guru kelas gitu kan. Nah, jadi yang bisa ikut PPG ini nantilah status jenis PTK-nya adalah di sini guru dan juga kepala sekolah. Kalau misalkan kita itu tenaga administrasi atau mungkin penjaga, itu tentunya ini tidak bisa, teman-teman, untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Nah, selanjutnya di sini diberikan FAQ juga ya, yaitu kenapa data Bapak Ibu ini harus valid. Yaitu di sini nanti pada saat mengikuti program Kemdikbudristek ketidaksesuaian data termasuk penulisan nama, gelar dan lain sebagainya memungkinkan proses verifikasi dan validasi nanti bisa gagal ya. Nah, di sini apa saja yang memungkinkan verval data itu gagal? Ini sebagai pengalaman saja. Penulisan nama tidak sesuai dengan KTP. Kemudian data tempat tanggal lahir ini TTL tidak sesuai. Kesalahan input NIK ataupun juga NUPTK. Kemudian tidak tercatat riwayat dan juga data pendidikan S1 itu juga nggak akan bisa terpanggil. Kemudian tercatat pada lebih dari 1 satminkal atau 1 sekolah induk ya. Kemudian jenis PTK pada dapodik bukan merupakan guru atau kepala sekolah. Ini yang menyebabkan nanti teman-teman bisa gagal, nggak bisa ikut PPG dalam jabatan 2024. Kemudian jika teman-teman menemukan datanya itu ada kesalahan atau nggak sesuai, silahkan teman-teman berkoordinasi dengan operator dapodik sekolah ataupun juga operator dinas pendidikan ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.